Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rakyat Indonesia? Semoga bisa beribadah dengan tenang, hidup berdampingan dengan damai. Semoga rakyat Indonesia diberi petunjuk, diberi rezeki yang halal. Semoga bangsa Indonesia diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa dan negara ini diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akhir-akhir ini memang banyak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Sekarang sudah terjawab. Jadi apa yang dikatakan Jenderal Gatot Nurmantio, jadi sebagian dari lembaga negara ini udah disusupi oleh paham komunis, itu ada benarnya. Jadi kenapa dulu Jenderal Gatot Nurmantio mau berziarah ke Kalibata, ya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri apa yang terjadi saat itu. Jadi rupanya lembaga yang pendidikan yang strategis saja sudah jebol. Jadi setelah Sintelstrat itu Lemhanas. Kalau Sintelstrat itu kan pendidikan intelijen. Lemhanas itu pendidikan untuk pejabat tinggi negara. Jadi ada usaha-usaha untuk memisahkan rakyat dengan TNI. Saya bilang Gubernur Lemhanas ini, apa yang disampaikan itu adalah ajaran sesat. Kalau seandainya saya presiden, itu saya suruh geledah tuh Lemhanas. Apa yang terjadi di sana? Jadi memisahkan TNI dengan rakyat itu adalah kejahatan terselubung. Jadi saya menghimbau rakyat Indonesia supaya menjaga ulama TNI. Kalau ulama kita dizolimi, kita datang ramai-ramai, kita datang sama-sama dengan usaha sebisanya, semampunya. Begitu juga TNI. Kalau rakyat melihat TNI ada yang dianiaya, TNI rakyat harus datang, harus ditolong. Jadi kalau rakyat tidak bersama TNI, TNI tidak bersama rakyat, ini negara ini hancur. Jadi kekuatan negara ini antara rakyat dan TNI. Ini kekuatan negara. Ini karena akan saya kupas tuntas. Akan saya bongkar habis. Kenapa negara ini hancur? Ya, simak berikutnya. Jadi jangan putus-putus, jangan ngedit. Jadi di situ ada sebab, akibat, dan ada solusi. Ini gambaran yang saya bikin, ini komplit semua. Jadi negara ini, Indonesia ini merdeka bukan jatuh dari langit. Merdeka bukan gratis. Tapi karena hasil perjuangan dengan pertumpahan darah, mengorbankan harta dan nyawa. Jadi jangan seenaknya aja orang asing merebut Indonesia. Jadi bangsa ini semua udah korban, dari mulai atas ke bawah ini korban semua, korban sistem. Saya katakan pada hari ini sistem negara kalau tidak berpedoman kepada Pancasila, sistem negara ini error. Jadi rakyat harus menyerukan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa haram. Ya terutama mulai rusaknya negara ini dulu sama pejuang. Negara yang kuat dibangun di atas pondasi yang kokoh berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dasarnya Tuhan, pondasinya Pancasila, tiangnya agama, konstruksi Undang-Undang Dasar 1945, dinding atau pengaman TNI, atap atau pelindung Polri. Akibat pemilu langsung terbuka, jadi Pancasila sebagai pondasi dihilangkan, dengan sendirinya hilang. Jadi dinding tempat
pondasi tempat dindingnya berdiri, jadi pondasi sudah tidak ada. Jadi negara ini lemah, yang dilemahkan dulu TNI. Makanya ada usaha-usaha untuk melemahkan TNI dengan memisahkan TNI dengan rakyat, mengadu domba TNI dengan ulama. Nah, ini usaha-usaha ini paham komunis. Jadi komunis itu nggak suka dengan TNI, dia nggak suka dengan kebenaran. Jadi TNI juga sebaliknya harus begitu. TNI kalau apa-apa yang terjadi dengan rakyat, TNI harus turun. Itu benar tuh apa yang dicontohkan oleh Junior Tumilaar. Itu benar. Brigjen Tumilaar itu benar. Dia melaksanakan Sabta Marga 1, 2, dan 3. Jadi Sabta Marga nomor 3 itu kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, serta keadilan. Dia sudah melaksanakan. Terus kenapa dia kena sanksi? Nah, itu urusan TNI. Kalau ada yang salah dengan peraturan dia, saya nggak ikut campur. Tapi secara kasat mata yang dilakukan itu sudah benar. Jadi di sini akan saya terangkan sebab dan akibat semua. Lihat video berikutnya. Jangan ngedip ya. Simak sampai selesai. Saya mewakili nurani seluruh prajurit TNI. Ini saya bicara ke depan ya. Jadi Panglima TNI ke depan yang paham dan yang mampu melaksanakan Sabta Marga nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab, tidak mengenal menyerah. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran, serta keadilan. Jadi Panglima tertinggi itu ada di Panglima TNI. Jadi kalau pemerintahan kepala negara yang sipil, dia nggak mengerti Sabta Marga, nggak bisa disebut Panglima tertinggi. Panglima artinya pengaman yang 5, yaitu Pancasila. Jadi Sabta Marga nomor 5 dan Sumpah Prajurit nomor 3 dipatuhi sesuai situasi dan kondisi. Jadi Panglima TNI ke depan harus mendukung usaha-usaha yang mengembalikan sistem negara ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Jadi nggak boleh nonton aja. Kalau mau nonton aja, nggak usah jadi jenderal, juga bisa nonton. Ini saya bicara ke depan. Kalau yang udah terlanjur ya sudahlah gitu.
Para pemirsa, saya pernah mengatakan begini, lalu ditanggapi secara kurang paham oleh sebagian orang. Saya katakan begini, kalau kita hidup di dalam sistem yang rusak, maka jangankan manusia dimasukkan ke dalam sistem kehidupan kita ini. Malaikat pun bisa menjadi iblis kalau sistemnya seperti ini. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon gitu. Jadi ngertinya saya antara 200 juta, 150 juta. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini, Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Oh iya mas gitu, paham